Selamat malam, saya Empat semua. Ketemu lagi sama pengalaman si botak. Uh, gua mau sharing tentang kenakalan anak remaja zaman gue ya, zaman SMA. Jadinya dulu gue waktu SMA nih ya, dari tahun 89, 89 ya, kalau nggak salah 89 ya, gue lulus 89, tahun 92. Nah, tahun 92 kan gue lulus SMP nih. SMP gua diterima di ini apa namanya, sekolah religius. Gua gua dari keluarga Katolik gitu. Nah, dari keluarga Katolik gua diterima di sekolah calon pastor dulu, sekolah yang khusus pastor dulu di daerah Mertoyudan. Namanya seminari lah, seminari Mertoyudan. Gue diterima di sana tahun 92. Gue udah masuk persiapan lama, udah persiapan gue masuk di sana. Gue ngikutin orientasi. Biasanya masuk tuh ada orientasi dulu tuh, orientasi seminggu. Gue ikutin, wah seneng dah. Tapi setelah 2 bulan apa 3 bulan tuh gue nggak betah di sono. Gue nggak betah di sono. Gue telepon nih. Dulu kan telepon masih zamannya telepon rumah ya, telepon kabel. Gue pinjem tuh, telepon ke rumah gue tuh di Jakarta kan, rumah gue di Mertoyudan sana, Magelang ya. Gue telepon nih, gue pinjem teleponnya, kalau nggak salah telepon dari ruangan rektor dulu ya, ruangan rektor. Gue telepon ke rumah nih, bu, gue kagak kuat di mari, jemput dong. Wah, orang tua gue pusing dah, orang persiapan udah lama banyak gitu kan, udah banyak persiapan gue, dari persiapan wah, materi itu udah banyak banget. Nah, akhirnya nyokap gue ya udah tak jemput ke sana gitu. Nah, di sana sambil nunggu gue dijemput nih, kan nggak langsung tuh, jaraknya jauh, Jakarta Martoyudan Magelang tuh dulu makan waktu kan lama. Akhirnya ya udah minggu depan ibu jemput gitu, jemput nih. Sambil nunggu itu gue bilang nih sama pengurus di sekolah itu kan di asrama di sana, di asrama. Nah, terus gue bilang, gue mau beli ini dulu, buku boleh nggak? Akhirnya diizinin tuh. Padahal gue cuma mau ngerokok doang dulu tuh. Itu zaman tahun 92 tuh gue udah mulai ngerokok. Udah ngerokok, gue dari SMP gue ngerokok. Nah, udah akhirnya ketahuan gue. Kan ke seberang seminari Mertoyudan dulu masih sawah tuh. Gue nongkrong di situ, sawahnya kering kan. Gue ngumpet di galangan sawah tuh, ngerokok sama temen gue. Ada pengurus seminarinya nongol di belakang, kena lagi gue. Dalam hati gue, nggak apa-apa, gue udah mau cabut gitu. Ya udah, akhirnya dijemput tuh sama nyokap gue. Jemput, saat teman-teman di seminari gue, woi, jangan lupa kalau main bawa oleh-oleh. Gitu. Ya iya. Akhirnya cabut tuh gue dari situ. Cabut, gue sampai Jakarta bingung, anjir gue mau sekolah gimana ya? Udah berjalan hampir 3 bulan gitu sekolah kan, otomatis kan tutup gitu, tutup. Kebetulan rumah gue di daerah dekat di kampung Makassar, di kelurahan Makassar, dekat Pusdikes lah, Ramat Jati. Nah, gue Jawa Timur. Nah, gue mikir gimana ya, terus akhirnya kata nyokap gue atau orang tua gue sama saudara gue gitu, yang gue bilang, udah sekolah di sini aja dulu, yang penting lu sekolah aja dulu. Sekolah di mana? Nah, kebetulan di tempat gue tuh ada tuh nama sekolahnya Budi Warman tuh, ya kan, sekolah Budi Warman, dekat sekolah Budi Warman lah. Nah, akhirnya ya udah deh, cobalah daftar situ kan. Daftarnya diterima gue, gitu kan, jadi murid baru tuh waktu itu, murid baru tahun 92. Nah, akhirnya gue sekolah di situ, SMA Budi Warman. Nah, kelas 1 tuh. Pelajaran gue ikutin. Dulu ada pelajaran, udah mulai pelajaran fisika, matematika gitu kan, kimia. Nah,
Apa yang gue pelajarin di situ, gitu kan? Pas catur semester apa catur ulang ya, lupa gue. Semester satu. Semester satu nilai gue bagus banget. Lu bayangin, gue sekolah masuk udah telat, udah hampir 3 bulan berjalan, gue masuk. Tapi pas terima, eh, dulu ada rapot bayangan, ada rapot asli gitu kan. Nah pas rapot asli nih, itu semesteran, itu gue ranking 2, gitu kan. Gue ranking 2. Dalam hati gue, lah gue bego, gue kan males belajar gitu kan, bego. Tapi kok bisa ranking 2 ya? Terus gue ingat kan, semua yang gue semua yang gue pelajarin di SMA Budi Warman waktu itu semester 1 itu semua udah gue pelajarin di waktu di seminari gitu kan. Walaupun gue baru hampir 3 bulan seminari, itu mata pelajarannya udah hampir satu buku gitu. Jadi gue tahu semua jawabannya dan apa yang mau dijelasin tahu semua. Jadinya gue bisa ranking 2. Terus masuk semester 2, kenaikan kelas, naik gua. Naik. Karena dulu kan tahun 92 itu zaman gua masih wajib naik kelas gitu kan. Lu agama merah nggak naik kelas. Bahasa Indonesia merah lu nggak naik kelas. PMP merah lu nggak naik kelas. PMP dulu pendidikan moral Pancasila dulu di zaman gua. Nah, gua naik kelas tuh. Nilainya bagus. Nah, terus gua tawarin sama orang tua gua, lu mau pindah nggak? Pindah mana? Tuh ada tuh dekat situ SMA negeri. Nah, kalau Budi Warman kan SMA swasta ya. Mungkin duit ortu gua dulu nggak cukup. Akhirnya gue, ya udah deh pindah. Nah, pindah. Nah, cuman mau pindah itu kan ke SMA negeri dulu agak susah. Apalagi SMA 62 itu kan SMA juga SMA negeri yang bagus gitu kan. SMA negeri 62 di daerah Hek itu, Hek Kramat Jati itu salah satu SMA yang bagus. Gue bingung gitu kan. Ya udah dah. Terus kata saudara gue, kata orang tua gue, udah, yang penting kamu mau niat sekolah, pindah, nggak apa-apa, diurusin. Akhirnya gue punya saudara, gue manggilnya Mbah, dulu namanya Mbah Joko Waliadi, gitu kan, Mbah Joko Waliadi. Nah di zaman gue itu Mbah Joko Waliadi itu ada di TVRI itu, di acara TVRI. Acara TVRI dia jelasin ini itu tuh hitung-hitungan matematika. Wah itu masternya udah matematika tuh Mbak Joko Waliadi tuh. Akhirnya dan juga Mbak Joko Waliadi itu kerjanya di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dulu Pedanka. Dulu zamannya Pedanka, Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau nggak salah dulu Mbak Joko Waliadi itu jabatannya, almarhum itu jabatannya dulu di Dikbud itu penilik, kalau nggak salah penilik tuh yang ngontrol sekolah-sekolah. Akhirnya gue kesana tuh sama orang tua gue, sama saudara gue kesana minta surat sakti biar gue diterima. Nah sampai rumah saudara gue tawarin, lo mau SMA mana? SMA 8, SMA 70, SMA 3, apa mana? Enggak mbah, gue SMA negeri 62 aja yang deket rumah. Lalu kenapa nggak mau di SMA 3 yang bagus? SMA 70, SMA 8. Otak gue nggak mampu mbah, bilang otak nih nggak mampu. Walaupun gue bisa masuk tapi nggak bisa ngikutin pelajaran, sama juga blow on gue nggak naik kelas. Gue di SMA 62 aja mbah. Ya udah nih mbah buatin surat sakti, kasih ke kepala sekolahnya, pasti diterima kamu. Ya udah pulang gue ke SMA 62 daftar ketemu lah sama kepala sekolahnya. Dulu kalau nggak salah perempuan, kepala sekolah SMA negeri 62 tuh, Bu Aisyah apa siapa ya, gue lupa. Ketemu, ngobrol, gue kasih dikasih tuh orang tua gue tuh surat saktinya tuh, kasih, wow, ini cucunya Mbah ini Pak Joko Waliadi ya, iya, oh iya mau di mana? Dulu zamannya sekolah kelas 2 tuh udah mulai penjurusan. A1 tuh fisika, A2 itu biologi, A3 tuh sosial. Mau di mana? Di A1, A2, apa di mana?
Saya sih pengennya eh, di mana aja deh. Ya udah, kalau gitu tak cari dulu di A1 ya kalau masih ada kursi kosong kata kelas sekolah gitu. Ternyata penuh. Oh, adanya di A2 nih. Mau nggak di biologi? Mau. Masih ada kursi kosong nih. Oke, mau. Ya udah. Singkat cerita masuk ke sekolah. Masuk sekolah, ternyata kelas gua yang gue masukin itu banyak anak barunya tuh. Banyak anak barunya. Kalau nggak salah itu ada almarhum Ferry, terus ada Nova, itu anak barunya, ada almarhum Oki, ada Anom, itu anak barunya tuh kalau nggak salah tuh. Itu ngumpul semua tuh di kelas itu kan yang anak baru. Udah tuh, akhirnya bergaul, ujung-ujungnya gue juga asik gitu lah, asik pergaulannya. Akhirnya setiap pulang sekolah gue nongkrong sama teman-teman, gitu kan, nongkrong, terus apa namanya, goda-godain cewek gitu kan, biasa lah SMA kan, godain cewek. Terus wah, ngerokok gue makin kenceng waktu itu, ngerokok gue. Yang lucunya ceritanya jam jam istirahat nih, istirahat mau ngerokok di sekolah. Pertama nih, ada pertama banyak kan ngerokoknya di toilet, gantian, ada yang jaga pintu, ganti-gantian tuh. Nah, kita ngerokok aja kan. Pas giliran gua ngerokok nih, ngerokoknya jadi bukan di itu, kita masuk ke yang ada pintunya tuh, ada biliknya tuh, yang ada klosetnya, ada tempat geolnya tuh. Ngerokok di situ berdua tuh, ganti-gantian. Wow, gantian. Jadi kalau satu join berdua tuh, sampai barang panjang banget tuh kan. Udah lagi enak-enak ini. Nah itu yang depan pintu nggak ngasih kode tuh, ada guru kontrol tuh, ya kan? Nah, dia situ guru nggak tahu manjat dari wastafel apa-apa, ngelongok dari atas. Kita lagi ngisep gini nih, ngisep ya, yakin. Wah, kaget anjing, anjing mati kan, buang satu lah. Lihat buset, guru agama anjing kena dan nih. Suruh keluar kan, keluar. Keluar deh tuh, rokok masih gue pegang. Kamu nih ngerokok. Ya pak, buang itu rokoknya. Matiin. Udah, lain kali jangan ngerokok lagi ya di sini ya. Ini saya nggak kasih hukuman. Oh iya pak, itu baik banget tuh, namanya Pak Peding tuh dulu, guru agama. Pak Peding, guru agama Kristen lah dulu. Udah, lah besokannya nggak kapok kita, ngerokok lagi tapi nggak di toilet sekarang, di samping kelas kan kebun tuh, halaman kebun lah ibaratnya, kebun lah, karena kebun terus tembok. Wah, ngerokok situ, mindik jongkok ya kan, jongkok. Nah, ada yang diri gitu, ngeliat kondisi gitu. Nah, tiba-tiba teman ngasih kode, kepsek. Wah, mampus tuh. Wah, ini rokok gimana nih? Wah, udah nggak keburu dia apa-apain lagi. Itu nggak ada jalan untuk keluar lagi gitu kan. Satu-satunya jalan cuma lewat samping kelas aja. Akhirnya gue masukin mulut tuh, hop. Gue matiin tuh bara di dalam mulut gitu. Gue taruh di bawah lidah. Dah. Nah, terus pas ditanya, ngapain kamu di sini? Gitu kan, kepsek ngomong. Enggak bu, lagi nongkrong aja. Pada ngerokok ya? Enggak bu. Itu jadi teman gue yang ngomong terus. Untung bukan gue, karena ada rokok di bawah lidah gue gitu kan. Aduh, anjing. Terusin lagi. Akhirnya nggak ketahuan tuh, aman tuh. Aman. Nah, udah. Terus kita anak-anak baru dulu, kalau nggak salah, ada ekstrakurikuler. Yang dimana ekstrakurikuler itu wajib ikut gitu kan, harus milih salah satu. Nah akhirnya kita anak-anak baru tuh kayak gua, Anom, terus Nova, almarhum Ferry, almarhum Oki, itu kita bikin grup sendiri untuk ikut ikut apa dulu ya, ekskulnya lupa gua, kalau nggak salah berhubungan sama science gitu dah, berhubungan sama science. Terus gua kasih ide kan, gimana kalau kita, karena harus punya ide tuh mau buat apa gitu kan di ekstrakurikuler itu, dasar
dasarnya adalah fisika kimia gitu kan. Apa ya? Terus gue kasih ide, gimana kalau kita bikin eksperimen merubah air laut jadi air minum? Gue bilang gitu. Wah, gimana caranya? Ya kita cari dong, kita tahu. Kita rebus aja, kita ambil uapnya. Uapnya itu ntar kita coba cekin. Ah ya udah, ngomong sama orang tua. Wah, survei ke Ancol dulu, ngambil air laut segala macam. Ngambil air laut kan logikanya cepet ya. Buset, kita dari pulang sekolah sampai jam 10 malam nongkrong malah di Ancol. Gitu kan, di Ancol malah nongkrong. Itu pakai mobil Anom dulu. Mobilnya dulu nggak salah hardtop dulu. Hardtop yang kanvas ininya. Dah, kesini-sininya itu hasil kagak ada hasilnya, masih asin-asin aja. Tapi ya wes lah, dapat nilai juga, kan? Nilai juga. Nah, terus ntar gue sambil ngerokok ya. Nah, terus ada temen gue juga namanya Suryo, panggilannya Injun. Itu teman-teman pada ngerokok kan di pulang sekolah, depannya seberang jalan warteg gitu, nongkrong situ. Nongkrong makan, habis makan ngerokok. Nah, kalau temen gue yang Injun ini, si Suryo ini Injun, dia ngerokok enggak. Terus makannya roti dulu, roti lau. Ya akhirnya, tapi minum gitu kan. Ngerokok enggak, makanin roti lau, tapi minum, nokip. Nah, pas dulu hari Sabtu kalau nggak salah masih masuk deh dulu. Lupa gue ya, Sabtu masih masuk sekolah dulu. Nah, pas pulang hari Sabtu, kita kan malamnya mau nongkrong nih, malam Minggu kan. Nggak punya duit. Malakin anak-anak kelas junior tuh, kelas 1. Malakin. Terus gue suruh bagian malak lagi ya kan. Gue suruh bagian malak. Anjing, gue bilang. Gue bagian malak, bangsat gue bilang. Gimana caranya ya? Gue nggak biasa malak. Gitu kan. Dipalak, iya gue malah. Bukan malak tapi dipalak gue. Nah, gue pasang peniti yang tajamnya gue tekuk, gue selipin di sini, gue renceng lagi pakai peniti. Wah, biar harus angka serem gue kan. Wah, nggak, gue minta mana? Gue mau beli minuman nih, kurang duit gue. Tadi tuh, oh iya bang, kasih kumpulin, dapat lah duit lah itu. Nah, pas sore jam 4 atau jam 5 itu balik ke rumah masing-masing. Jam 6:30 malam kita kumpul lagi. Kumpulnya di KJI dulu, namanya KJI. Nah, dekat sekolah kita, dekat rumah gue juga itu ada mall namanya KJI, Kramat Jati Indah dulu. Nah, gue ke Kramat Jati Indah tuh naik sepeda gunung dulu, zaman sepeda gunung kan. Wah, naik sepeda gunung, masuk gratis dong, nggak ada parkiran sepeda dulu kan. Masuk nongkrong di parkiran belakang tuh KJI, dekat Gramedia. Nah, situ nongkrong, beli yang namanya minuman namanya cooler dulu. Cooler, ada namanya mereknya cooler, COOLER, cooler. Ada yang sari buah gitulah pokoknya, cooler. Nah, dulu kan supermarket masih jual minuman kan, beli vodka, beli cooler, beli buah vita itu dulu tuh. Nongkrong di situ, main gitar, beli minuman, ngerokok. Akhirnya tapi zaman dulu itu ya namanya belum ada handphone. Nongkrongnya tuh asik gitu loh. Nongkrongnya asik di parkiran sambil nokip, minum gitu. Nggak rusuh juga. Minum sambil nyanyi gitu kan. Karena ada sepeda gue pada keliling-keliling mall. Gitu. Nah, terus karena kita mungkin sering juga malam minggu nongkrong di situ, gitu kan, nggak ada tempat nongkrong lain soalnya kan, mau ngapain kita zaman dulu tuh tahun-tahun 93 dan 1994, 1993, 94,
itu tongkrongan ya begitu aja, nggak ada handphone dulu, belum ada handphone. Nah, mungkin orang pada ngeliat ya, dulu terkenalnya sama eh kalau sekarang nyebutnya jablay ya, nyebutnya jablay. Kalau dulu nyebutnya ayam ayam mall, gitu, ayam mall dulu. Nah, itu eh cewek-cewek yang pada nongkrong di mall itu, yang pada nyari cowok-cowok berduit. Kalau gitu mah nggak pada berduit, orang duit aja untuk minumin malah, ya kan? Nah, mungkin karena ngeliat kita saking asiknya gitu, minum, main gitar, parkiran, security juga nggak ngusir dulu karena ada teman gue juga bonsai di situ, anak situ juga, teman SMA cuman anak situ juga. Nah, dekat daerah dekat situ mall. Nah, itu nggak diusir. Nah, mungkin si cewek-cewek ini lihat kita pada nongkrong asik gitu, ada minumannya, kadang ada gorengannya, ada martabaknya, itu ikut nimbrung, gitu kan, ikut nimbrung, ikut nyanyi-nyanyi juga. Malah mereka pada lupa itu kali ya, cewek-cewek itu pada lupa kalau dia mungkin nyari duit buat dia, malah nongkrongnya sama kita yang nggak ada duitnya, gitu. Mungkin karena ada minumannya jadi ikut nongkrong ya. Rokok juga digelar dulu kan, rokok digelar, kita nggak pelit-pelit rokok. Nah, nongkrong itu hampir setiap malam minggu, nongkrong di KJI itu, di parkiran sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi. Nah, itu apa namanya? Terus juga kadang nih kalau Senin nih sekolah nih, jam hari-hari sekolah. Kan kita sekolahnya tuh dulu kalau nggak salah sekolahnya ya pagi, sekolahnya pagi. Kita sekolah pagi, pulang sekolah kita main biliar. Main biliar dulu di dekat situ, dekat Kramat Jati, namanya Perista. Nah, nama biliarnya Perista dulu. Wah, main biliar dulu lah. Wah, pokoknya dari ada gua, ada bonsai, ada almarhum cacing, terus juga ada Itor, ada siapa lagi ya? Ada almarhum Oki, ada almarhum Ferry, ada Nova. Wah, banyak lah pada main biliar dulu. Tuh. Tadinya cuma mau iseng-iseng, tapi asik juga, gitu kan. Sampai pulang, itu kan di zaman dulu kan main biliar itu pakai seragam sekolah gitu nggak boleh masuk. Jadi kita lepas pakai pakaian bebas. Karena kadang ada operasi itu, ada operasi kalau yang seragam sekolah main biliar keciduk gitu kan. Nah, akhirnya kita main biliar tuh pakai kartu tuh, gitu kan. Pada judai gitu kan. Wah, karena gue bego main biliar ya dulu ya, akhirnya gue bagian kurir beli makanan. Menang, woi beli makanan, woi beli rokok, gitu kan. Nah, terus akhirnya karena ada yang menang, kita dibukain meja satu main biliar. Main biliarnya koinan dulu, pakai koin. Gue lupa koinnya berapa, 1.500 kalau nggak salah dah, koinnya apa 2.000 gitu harganya. Itu sampai jam 8 malam baru pulang. Oh, dia hampir tiap hari itu. Hampir tiap hari. Gitu. Jadinya apa ya? Terus tapi nggak ribut-ribut gitu loh. Maksudnya nggak pernah tawuran yang gimana gitu. Nggak pernah. Karena SMA kita dulu depannya kantor kecamatan Kramat Jati sama ada Korhamil. Mau ribut di mana loh? Gitu kan. Akhirnya bandelnya ya itulah, minum, nongkrong, main biliar, udah kayak gitu. Kalau nonton bokep sih udah apa ya, udah biasa lah, maksudnya udah nggak terlalu wow dulu ya gue ya, nonton bokep mah udah enggak. Nah, yang namanya dulu SMA
Itu tongkrongan gua buandel semua ada tuh, buandel dah ibaratnya. Terus juga ada tongkrongan yang alim-alim gitu kan. Cuman di sekarang ini nih, di tahun 2024 ini gitu, kalau kita lagi kumpul yang dulu tongkrongan-tongkrongan tuh banyak yang sukses gitu loh, banyak yang sukses juga, banyak yang sukses. Cuman ada, tapi satu sisi yang dulunya alim-alim, kalem, nilainya bagus di sekolah, kalau kita kan nilainya pas-pasan. Yang alim-alim sekarang ini malah ada yang belangsak juga. Bingung dah. Ngapa ya? Apa bandelnya telat ya? Ada yang guntingin anak orang. Yang alim-alim dulu. Jadinya gimana ya? Kita yang bandel-bandel dulu itu nggak ada yang nikahnya ceweknya hamil duluan tuh nggak ada. Semuanya dinikahin, habis nikah baru hamil. Ya, jadi beda banget lah. Nakalnya dulu anak-anak SMA zaman dulu sama sekarang beda. Udah jauh. Zaman sekarang tuh lebih apa sih ya? Lebih ke handphone. 2024 ini lebih ke handphone. Kalau kita dulu nggak ada handphone. Gue kenal handphone itu abis lulus SMA tahun-tahun 97 atau 96 ya. Itu aja gue nyicil apa namanya beli handphone pertama kali beli itu 5110 tuh Nokia 5110. Kartunya dulu Simpati kalau nggak salah deh. Simpati apa XL ya dulu ya. Simpati kayaknya 0812. Itu harga kartunya itu dulu kalau nggak salah 300.000 harga kartunya. Terus pulsanya juga mahal banget. Gitu kan, soalnya nelpon tuh bisa goceng. Itu zaman dulu. Jadinya handphone tuh zaman dulu tuh 997 wah banget, Nokia 5110 tuh, handphone 1 juta emas tuh connecting. Handphone Nokia tuh. Terus juga kartunya Simpati dulu beli. Wah, gue udah seneng banget punya itu dulu. Tapi jangan sekarang aja handphone udah murah lah hitungannya. Kartu juga murah loh, beli kartu perdana loh. Sekarang 15.000, 10.000 ada. Zaman dulu 300.000 bos. Gila loh. Pulsanya banyak dulu harganya, gede. Udah gitu cuma bisa untuk nelpon, sama SMS. Tuh zaman dulu tuh. Ya itulah jadinya kenakalan gua waktu zaman SMA gitu. Masih banyak lah kenakalan. Kok gue ceritain nggak kelar di mari. Gitu. Nah, kalau lu teman-teman semua nih sama nggak zaman tahun, ada nggak yang nonton video gue ini yang SMA-nya tahun 92 lulusan tahun 95 SMA-nya? Sama nggak kenakalannya sama gue? Ya, kalau ada yang sama, komen atau cerita lo kenakalan lo kayak gimana. Ya, oke itu aja teman-teman cerita gue. Ya, salam sempak selalu dari pengalaman si botak. Oke, bye.